Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurik yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipicik tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian kedua. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Dukun Santet Desa Sekarwangi bagian kedua. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, tepat pukul 6.00, yaitu pukul 6 pagi, tanpa lama-lama lagi Pak Mudin seketika menuju balai desa untuk meminta bantuan kepada pemerintahan desa agar mereka mau membantu merawat jenazah Bapak Sabto dan Mbah Karso. Setelah Pak Mudin menceritakan semuanya atas himbauan kepala desa, akhirnya para warga pun bersedia untuk ikut membantu prosesi pemakaman jenazah Sabto dan Mbah Karso tersebut. Dan sekitar pukul 8 pagi, Pak Mudin dan para warga akhirnya beramai-ramai menuju rumah Mbah Karso agar jenazah Mbah Karso bisa segera diselesaikan. Tapi anehnya, ketika mereka sampai di rumah Mbah Karso, mereka melihat pemandangan yang cukup mengherankan. Bagaimana tidak, pagi itu para warga dan Pak Mudin melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kedua jenazah tersebut sudah saling bergeletakan dengan tidak ada satupun yang mengenakan pakaian. Jenazah Sabto terlihat telanjang dengan pakaian yang hilang entah kemana, ditambah jenazah Mbah Karso yang juga telanjang dengan bagian tubuh yang membusuk layaknya orang mengidap penyakit kencing manis. Menurut beberapa sumber, ketika pagi hari itu jenazah Sabto dan Mbah Karso sudah tergeletak di ruangan terpisah. Ada juga yang bilang jika jenazah Mbah Karso seperti berjalan dan sengaja pindah tempat. Ada yang bilang kondisi rumah Mbah Karso pagi itu sudah berantakan dengan jejak langkah kaki yang memang terlihat berjalan, dan sebagiannya semua cerita tersebut seolah-olah melengkapi kisah di malam kematian Mbah Karso dan Sabto. Tapi yang jelas, menurut keterangan Pak Mudin, jenazah Mbah Karso memang ditemukan berpindah tempat sangat jauh, yaitu di lantai 2 rumah tersebut. Padahal nyatanya sebelumnya jenazah Mbah Karso berada di ruangan tamu di lantai 1 rumah tersebut. Begitu juga dengan jenazah Sabto. Jenazah Sabto ditemukan berada di kebun belakang rumah Mbah Karso. Mengetahui semua itu, para warga pun mulai membantu mengurus jenazah Mbah Karso dan Sabto, yang akhirnya sekitar setengah hari kedua jenazah tersebut berhasil dimakamkan sebagaimana mestinya. Singkat cerita, sejak saat itu rumah Mbah Karso bisa dikatakan seketika sepi dengan tidak ada satupun yang berani menempati. Sudah beberapa kali pihak desa mencoba menghubungi saudara Mbah Karso, tapi semuanya seolah-olah tidak mau peduli dengan rumah Mbah Karso yang waktu itu sudah semakin terlihat seram. Seramnya pun menjadi-jadi. Kesaksian para warga yang mengaku seringkali melihat aktivitas di rumah Mbah Karso
juga seolah-olah melengkapi dan membuat rumah Mbah Karso benar-benar menjadi salah satu rumah yang paling dijauhi oleh warga sekitar. Para tetangga terdekat Mbah Karso pun waktu itu berbondong-bondong pindah menjauh karena mereka mengaku selalu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari arah rumah Mbah Karso. Dan singkat cerita, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Beberapa tahun kemudian, bisa dikatakan tepatnya di bulan Januari, rumah besar itu, rumah siapa sih mas? Kok jam segini lampu rumahnya masih menyala semua? Tanya Gunawan yang waktu itu mendapat jatah ronda keliling kampung bersama Mas Guntur. Sudah biarkan saja, itu rumah Mbah Karso dari dulu memang seperti itu. Dari luar kelihatannya berpenghuni, padahal nyatanya di rumah itu nggak ada satupun penghuninya, jawab Mas Guntur dengan menyeret tangan Gunawan agar dia tidak terus memperhatikan rumah Mbah Karso. Tapi sayangnya, sebelum cukup jauh Gunawan dan Mas Guntur melangkah untuk pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya suara teriakan yang terdengar jelas dari arah rumah Mbah Karso. Tolong, tolong, tolong. Mendengar hal itu, tentu saja Gunawan dan Mas Guntur seketika terdiam dengan telinganya yang terus mendengarkan suara teriakan tersebut. Ada suara orang minta tolong mas. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita lihat mas, ajak Gunawan sangat tegas. Sudah, jangan hiraukan, ayo pergi saja, jawab Mas Guntur. Karena Gunawan tidak mau membantah ucapan Mas Guntur, akhirnya Gunawan pun mengikuti ucapan Mas Guntur untuk tidak menghiraukan suara teriakan tersebut dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, pagi itu seperti biasanya, setelah sarapan dan sebagainya, Gunawan telah bersiap-siap untuk berangkat kerja meski matanya masih mengantuk karena semalam dia ronda sampai larut malam. Hati-hati loh mas, matamu masih merah banget. Kalau masih ngantuk jangan masuk kerja dulu deh, kamu istirahat saja, ucap Lilik istrinya Gunawan. Nggak apa-apa dek. Oh iya dek, aku mau cerita nih. Kemarin malam pas aku ronda, aku dengar suara teriakan dari rumah salah satu warga loh. Tapi anehnya sama Mas Guntur bukannya dicek, aku malah disuruh pergi, ucap Gunawan melalui obrolan dengan istrinya. Teriakan bagaimana mas? Tanya Mbak Lilik istrinya Gunawan. Ya teriakan minta tolong dek, jelas banget loh. Arahnya dari rumah besar yang ada di ujung jalan. Kalau kata Mas Guntur sih rumah itu kosong, padahal nyatanya tadi malam aku lihat lampu di rumah itu jelas-jelas menyala semua, sangat terang, Gunawan menjelaskan. Kok aneh ya mas? Sudahlah, kita kan pendatang baru di desa ini, mending kita diam sajalah kalau ada yang aneh. Toh kita nggak tahu apa-apa loh dengan desa ini, jawab Mbak Lilik dengan mulai memasukkan satu persatu bekal Gunawan ke dalam tasnya. Dan singkat cerita, setelah semua persiapan Gunawan telah selesai, akhirnya Gunawan memacu kendaraannya ke tempat kerjaannya, yaitu sebuah sekolah dasar yang terletak di desa tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sampainya di sekolah tertentu,
Tentu saja Gunawan mulai mengajar seperti biasanya, sembari mencoba beradaptasi dengan lingkungannya yang baru itu. Karena Gunawan tahu di sekolah itu Gunawan bisa dibilang sebagai tenaga pendidik yang masih baru karena penempatan pemerintah yang mengharuskannya mengajar di desa tersebut. Dan disitulah di sela-sela Gunawan masih mengajar, Gunawan mendengar suara obrolan dari dua penjaga sekolah yang terdengar mencurigakan. Ia ada korban lagi katanya. Dalam 2 bulan ini sudah 3 orang yang meninggal, ucap penjaga sekolah yang terdengar sedang mengobrol tepat di depan kelas Gunawan mengajar. Mendengar hal itu, Gunawan pun mendekatkan dirinya ke arah penjaga sekolah tersebut agar dia bisa mendengarkan lebih jelas sembari berpura-pura terus melakukan aktivitasnya. Kalau rumah itu tidak segera dibersihkan, pasti selanjutnya ada korban lagi, sahut penjaga sekolah lainnya. Ya, intinya kita harus hati-hati, sebisa mungkin jangan lewat situ kalau sudah malam hari. Mudah-mudahan Pak Lurah segera mengatasi semua ini, imbuh penjaga sekolah. Mendengar percakapan itu, rasa penasaran Gunawan sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia tidak sanggup lagi jika harus menahan. Dan tanpa lama-lama lagi, waktu itu Gunawan segera keluar dari kelas dan menghampiri kedua penjaga sekolah yang waktu itu memang masih duduk di depan area kelas tersebut. "Permisi Pak, boleh gabung?" Nah, ucap Gunawan sangat sopan santun. "Oh iya Pak, iya Pak. Bapak namanya Pak Gunawan ya, guru baru dari kota. Perkenalkan, saya Rajiman Pak, dan ini Wiryo, kami penjaga sekolah sekaligus tukang kebun," sahut penjaga sekolah tersebut yang terlihat menyambut dengan sangat sopan santun. "Ya Pak, salam kenal ya Pak." "Ya Pak, saya guru baru, masih 3 bulan nan ngajar di sekolah ini. Saya kebetulan dapat penempatan ngajar di sekolah ini," jawab Pak Gunawan sambil basa-basi. Dengan dia mulai ikut duduk dan bersama kedua penjaga sekolah tersebut. Terus sekarang tinggalnya di mana Pak?" tanya Pak Wiryo. "Saya dapat kontrakan di daerah desa Sekarwangi Pak. Desa sebelah tidak jauh dari desa ini. Pengennya sih sebelumnya cari kontrakan di desa ini saja, biar dekat kalau ngajar. Tapi nggak dapat Pak. Pak, saya dapatnya di Sekarwangi." "Ya sudahlah, gak apa-apa, daripada nggak dapat kontrakan kan malah lebih repot. Tapi enak kok, warga Sekarwangi ramah-ramah. Belum lama saya tinggal di sana, saya sudah aktif ikut kegiatan di desa Pak. Sepertinya kegiatan ronda malam dan sebagiannya. Ya mudah-mudahan saya betah di sana Pak." Terang Gunawan menjelaskan. "Betul Pak, ya harus betah dong. Kan Bapak ngajar di sekolah ini. Sepertinya lama Bapak bakal ngajar di sekolah ini. Jadi harus beradaptasi. Tapi tenang saja, warga yang tinggal di sekitar sini semuanya ramah kok Pak," sahut Rajiman kepada Pak Gunawan. Dan singkat cerita, setelah lama berbasa-basi kesana kemari, akhirnya Pak Gunawan pun menyinggung obrolan yang sempat dia dengar sebelumnya. "Pak, mohon maaf nih ya, tadi aku dengar obrolan Bapak tentang korban-korban itu." "Apa ya Pak?" tanya Pak Gunawan
sambil serius. Mendengar pertanyaan Pak Gunawan, kedua penjaga sekolah tersebut seketika diam. Wajahnya memerah dengan tatapan matanya yang menatap satu sama lain, seolah-olah mereka kaget jika obrolan mereka sebelumnya ternyata terdengar oleh Pak Gunawan. Dan karena kedua penjaga sekolah tersebut merasa jika sudah terlanjur terdengar, akhirnya mereka pun bersedia menceritakan walaupun hanya sedikit. Yang kami ceritakan tadi itu tentang rumah Mbah Karso, Pak, ucap Wiryo sangat pelan. Hah? Rumah Mbah Karso yang ada di desa Sekarwangi? Sahut Pak Gunawan sambil kaget. Jangan keras-keras, Pak. Kalau ada yang tahu kita sedang membicarakan rumah itu, nanti ditegur. Pamali Imbuh Rajiman mengingatkan Pak Gunawan. Benar, Pak, rumah Mbah Karso yang kita maksud memang terletak di desa Sekarwangi. Bahkan sepertinya setiap hari jika Bapak pulang pergi ke sekolah ini pasti juga melewatinya, terang para jiman. Ada apa, Pak, dengan rumah Mbah Karso? Kan rumah itu rumah kosong, kan? Jawab Pak Gunawan. Jadi begini, Mbah Karso bisa dikatakan sebagai sejarah kelam di desa Sekarwangi, Pak. Sebenarnya dulu semasa hidupnya Mbah Karso dianggap sebagai dukun santet di desa Sekarwangi dan di desa sekitarnya, termasuk di desa ini. Itulah cerita bagian kedua. Buat yang sudah mendengarkan, ikutin terus bagian ketiga, cerita dukun santet desa Sekarwangi. Terima kasih yang sudah mengikuti channel Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih buat teman Radio Jurik. Ikutin terus Radio Jurik bagian ketiga yang memiliki judul Dukun Santet di Desa Sekarwangi. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.